Bab 1. Pertemuan pertama di gym. Emily baru saja pindah ke Jakarta 3 bulan lalu. Dia berusia 26 tahun, asli dari Manchester, Inggris. Rambutnya pirang panjang, matanya biru cerah, kulitnya putih, dan tubuhnya sudah atletis karena dia rutin olahraga sejak kuliah. Dia kerja di perusahaan marketing internasional yang punya kantor cabang di kawasan SCBD Jakarta. Pekerjaannya lumayan sibuk, tapi Emily selalu usahakan waktu untuk nge-gym. Baginya, gym adalah tempat melepas stres dan menjaga bentuk tubuh. Setiap hari kerja, setelah pulang kantor sekitar jam 6 sore, Emily langsung ganti baju olahraga dan ke gym premium yang ada di gedung sebelah kantornya. Gym itu mahal, tapi fasilitasnya lengkap. Ada treadmill banyak, area kardio, mesin beban, dan ruang free weights yang luas. Membernya kebanyakan ekspat dan orang kantoran Jakarta yang punya uang lebih. Emily suka latihan sendirian. Dia pakai tank top hitam ketat, legging abu-abu, sepatu running, dan earphone selalu nyangkut di telinga. Musik keras membantu dia fokus. Hari itu hari Rabu biasa. Emily masuk gym jam 7 malam. Gym lagi sepi karena kebanyakan orang sudah pulang. Dia mulai dengan pemanasan di treadmill selama 20 menit. Keringat mulai keluar, napasnya teratur. Setelah itu, dia pindah ke area squat rack. Emily suka latihan kaki karena dia ingin punya pantat yang lebih bulat dan kencang. Dia pasang beban barbel sekitar 60 kilo, tidak terlalu berat buat dia, tapi cukup menantang. Saat lagi melakukan set ketiga, Emily merasa ada yang memperhatikannya. Bukan karena orang iseng, tapi matanya sendiri yang tanpa sengaja melirik ke arah free weights di sebelah. Di sana ada seorang pria Indonesia yang tubuhnya benar-benar kekar. Tingginya sekitar 180 cm, kulit sawo matang, rambut pendek hitam, dan ototnya terlihat jelas sekali. Pria itu lagi deadlift dengan beban yang super berat, mungkin 180 kilo atau lebih. Dia angkat barbel itu dengan mudah, punggungnya lebar, otot trapezoidnya menonjol, lengan biceps dan tricepsnya tebal, bahunya bulat sempurna. Setiap kali dia turun dan naik, otot-otot itu bergerak semua, terlihat kuat dan terlatih. Emily langsung terpesona. Dia belum pernah lihat tubuh pria sekekar itu secara langsung di gym. Di Inggris, dia pernah pacaran sama cowok yang suka fitness, tapi tidak ada yang sebanding ini. Pria itu pakai kaos singlet hitam yang sudah basah keringat, celana pendek training, dan sepatu angkat beban. Wajahnya biasa saja, tapi ada aura percaya diri yang kuat saat dia latihan. Emily sampai lupa hitung repetisi squatnya sendiri. Matanya terus melirik ke sana. Tiba-tiba, saat Emily lagi squat turun, konsentrasinya buyar total. Dia salah langkah sedikit, kakinya goyah, dan barbel hampir jatuh ke belakang. Untung saja pria kekar itu cepat bereaksi. Dia langsung taruh barbelsnya sendiri dan lari ke arah Emily. Dalam hitungan detik, tangannya yang besar dan kuat memegang barbel dari belakang, membantu Emily bangun kembali. Emily merasa tangan pria itu menyentuh pinggangnya sebentar untuk menjaga keseimbangan. Hangat dan keras, otot lengannya terasa langsung di kulit Emily. Emily langsung berdiri tegak, taruh barbel kembali ke rak, dan lepas earphone. Wajahnya merah karena malu. Keringat dingin keluar di punggung. Pria itu tersenyum kecil, kelihatan santai saja. Namanya Reza, 28 tahun, orang Jakarta asli. Dia kerja di perusahaan IT sebagai programmer, tapi hobi banget fitness sejak SMA. Sudah 5 tahun jadi personal trainer paruh waktu di gym ini. Tubuhnya memang hasil latihan keras bertahun-tahun, makan teratur, dan suplemen yang tepat. Reza bilang dia sering lihat Emily latihan sendirian. Formnya sudah bagus, tapi tadi kelihatan agak goyah. Emily cuma bisa mengangguk dan bilang terima kasih. Suaranya pelan karena masih deg-degan. Reza tanya apakah Emily butuh bantuan lain, tapi Emily bilang sudah baik-baik saja. Mereka ngobrol sebentar tentang latihan. Reza kasih tips kecil soal posisi kaki saat squat. Emily dengar dengan serius, matanya sesekali melirik dada dan lengan Reza yang masih basah keringat. Setelah itu, Reza balik ke latihan deadliftnya. Emily pindah ke mesin lain, tapi pikirannya sudah tidak fokus lagi. Setiap kali dia istirahat, matanya kembali melirik Reza. Cara Reza angkat beban, napasnya yang teratur, ekspresi wajahnya yang konsentrasi, semuanya membuat Emily merasa ada getaran aneh di dada. Dia belum pernah merasa begini sejak pindah ke Indonesia. Cowok-cowok bule di kantor memang ada yang ganteng, tapi tidak ada yang punya tubuh sekekar ini. Sesi gym Emily selesai jam 8 malam. Dia mandi cepat di locker room, ganti baju biasa, jeans dan kaos putih. Saat keluar gym,
Dia masih berharap ketemu Reza lagi, tapi pria itu sudah tidak ada di area latihan. Emily naik taksi online pulang ke apartemennya di daerah Kuningan. Apartemen 1 kamar tidur, lumayan nyaman, view kota Jakarta yang ramai. Sepanjang perjalanan pulang, Emily terus mikirin Reza. Tubuhnya yang kekar, tangannya yang kuat saat bantu tadi, senyumnya yang ramah. Dia buka Instagram di HP, tapi belum berani cari apa-apa. Malam itu, Emily tidur dengan pikiran penuh bayangan pria Indonesia yang baru saja dia temui. Besok dia sudah rencanakan untuk datang gym lagi di jam yang sama, berharap bisa ketemu lagi. Sesuatu di dalam dirinya sudah terpicu, dan Emily tahu ini baru permulaan. Di sisi lain, Reza pulang ke rumahnya di Jakarta Selatan. Dia tinggal sendiri di kontrakan kecil. Setelah mandi dan makan malam nasi ayam, dia juga sempat mikirin cewek bule yang tadi hampir jatuh. Emily cantik banget menurutnya. Mata birunya tajam, senyumnya manis saat bilang terima kasih. Reza sudah biasa lihat member bule di gym, tapi Emily beda. Ada yang menarik dari cara dia latihan serius sendirian. Reza tersenyum sendiri sambil scroll HP sebelum tidur. Dia tidak tahu kalau besok Emily akan sengaja datang lebih awal hanya untuk mencari dia. Hari itu menjadi awal dari segalanya. Gym yang biasa-biasa saja tiba-tiba jadi tempat spesial buat Emily. Tubuh kekar Reza yang tanpa sengaja mempesona dia, membuat hidupnya di Jakarta yang tadinya monoton jadi lebih berwarna. Emily belum tahu nama Reza saat itu, tapi dia sudah janji sama diri sendiri untuk cari tahu lebih banyak. Bab 2, obrolan semakin intens. Emily bangun pagi dengan semangat yang beda dari biasanya. Malam sebelumnya dia susah tidur karena terus memikirkan pria kekar yang membantunya di gym. Tubuh Reza yang tebal dan kuat itu seperti terpahat di pikirannya. Dia sudah memutuskan untuk datang ke gym lebih awal hari ini, berharap bisa bertemu lagi. Emily mandi cepat, sarapan roti dan kopi, lalu berangkat kerja seperti biasa. Sepanjang hari di kantor, konsentrasinya agak buyar. Meeting marketing terasa panjang, email-email menumpuk, tapi pikirannya melayang ke gym nanti sore. Jam 6 sore, Emily sudah keluar kantor dan langsung ganti baju di locker room gym. Dia sengaja pakai tank top biru muda yang agak ketat dan legging hitam baru yang dia beli minggu lalu. Rambut pirangnya diikat ponytail tinggi biar kelihatan lebih fresh. Gym hari itu lebih ramai daripada kemarin, tapi Emily langsung cari-cari Reza dengan mata. Awalnya tidak ketemu, dia mulai pemanasan di treadmill sambil earphone terpasang. Musik pop Inggris mengalun keras, tapi matanya tetap sesekali melirik ke area free weights. Setelah 15 menit, Reza akhirnya muncul. Dia masuk gym pakai tas olahraga hitam besar, langsung salam sama beberapa member lain yang sudah kenal. Reza pakai kaos sleeveless abu-abu yang menonjolkan lengan dan bahunya yang lebar. Celana training pendek dan sepatu angkat beban yang sama seperti kemarin. Emily langsung deg-degan. Dia turun dari treadmill dan pura-pura pindah ke area dumbbell yang dekat dengan tempat Reza biasa latihan. Reza mulai latihan bench press dengan beban yang cukup berat. Dia berbaring di bangku, angkat barbel naik turun dengan repetisi yang rapi. Otot dadanya menonjol setiap kali dorong ke atas. Tricepsnya keras saat kunci siku. Emily latihan biceps curl dengan dumbbell ringan, tapi posisinya sengaja menghadap ke arah Reza. Beberapa kali mata mereka bertemu di cermin besar gym. Reza tersenyum kecil dan mengangguk. Emily balas senyum sambil merasa pipinya panas. Setelah selesai set bench press, Reza bangun dan minum air dari botolnya. Dia jalan mendekati Emily yang lagi istirahat. Emily langsung lepas earphone dan berdiri tegak, berusaha kelihatan santai. Reza mulai ngobrol duluan, bilang dia senang lihat Emily datang lagi. Emily bilang dia memang rutin setiap hari kerja. Mereka ngobrol tentang latihan kemarin. Reza bilang form squat Emily sudah bagus tapi bisa lebih baik kalau posisi kaki sedikit lebih lebar. Emily manfaatkan kesempatan itu untuk tanya lebih banyak. Dia bilang dia baru 3 bulan di Jakarta, pindah karena kerja. Sebelumnya di Manchester dia juga suka gym, tapi gym di sini fasilitasnya lebih lengkap. Reza cerita dia sudah latihan fitness sejak SMA. Awalnya cuma ingin lebih berotot biar percaya diri, lama-lama jadi hobi serius. Sekarang dia kerja programmer di perusahaan IT dekat Sudirman, tapi malam sering jadi trainer paruh waktu di gym ini untuk tambah penghasilan dan tetap dekat sama dunia fitness. Obrolan mereka mengalir lancar. Emily cerita dia kangen makanan Inggris seperti fish and chips, tapi sudah mulai suka makanan Indonesia seperti nasi goreng dan sate. Reza bilang dia bisa masak sate kalau suatu hari mau coba. Emily tertawa dalam hati, merasa Reza ramah dan mudah diajak ngobrol. Tubuhnya yang kekar bikin Emily semakin tertarik, tapi sikapnya yang santai bikin dia nyaman.
Reza tanya apakah Emily mau dibantu koreksi form latihan hari ini. Emily langsung setuju dengan senang hati. Mereka pindah ke squat rack. Emily pasang beban 50 kilo dulu biar aman. Reza berdiri di belakang, tangannya siap kalau perlu bantu. Saat Emily turun squat, Reza pegang pinggangnya pelan untuk pastikan posisi punggung lurus. Sentuhan tangan Reza yang besar dan hangat bikin Emily merinding. Jantungnya berdegup kencang, tapi dia berusaha fokus. Reza kasih arahan pelan, bilang tarik napas saat turun, hembuskan saat naik. Setelah beberapa repetisi, Emily sudah lebih stabil. Mereka lanjut latihan bareng selama hampir 1 jam. Reza bantu Emily latihan leg press dan hip thrust, sambil kasih tips nutrisi sederhana seperti makan protein cukup setelah latihan. Emily dengar serius, matanya sering melirik otot lengan Reza yang menonjol saat dia demonstrasikan gerakan. Keringat mereka berdua bercucuran, gym mulai sepi karena sudah jam 8 malam. Sebelum pulang, Reza tanya nomor WA dan Instagram Emily. Emily kasih dengan senang, bahkan agak buru-buru takut Reza berubah pikiran. Reza simpan nomornya dengan nama, Emily Gym Cantik. Mereka salaman sebentar, tangan Reza kasar karena sering angkat beban, tapi pegangannya lembut. Emily keluar gym dengan perasaan melayang. Di taksi pulang, dia langsung buka Instagram Reza. Foto-fotonya penuh progres fitness, pose kekar di gym, tapi ada juga foto biasa sehari-hari seperti makan sama teman atau liburan ke pantai. Malam itu mereka mulai chat. Awalnya Reza kirim pesan duluan, tanya sudah sampai apartemen belum dan makan malam apa. Emily jawab cepat, bilang sudah makan salad ayam dan lagi santai di sofa. Chat berlanjut panjang. Emily cerita dia suka musik EDM dan sering clubbing di Manchester dulu, sekarang di Jakarta jarang karena sibuk kerja. Reza bilang dia lebih suka musik hip-hop lokal, dan kadang main basket sama teman-teman kantor. Mereka cerita tentang keluarga juga. Emily anak tunggal, orang tuanya masih di Inggris. Reza anak sulung, punya adik perempuan yang kuliah di Bandung. Chat mereka sampai larut malam. Emily tidur jam 1 malam dengan HP masih di tangan, senyum-senyum sendiri baca pesan terakhir dari Reza yang bilang, besok ketemu lagi ya di gym. Di sisi lain, Reza di kontrakannya juga merasa senang. Dia jarang dekat sama cewek bule, apalagi yang secantik dan serius latihan seperti Emily. Mata biru dan senyum Emily bikin dia penasaran ingin tahu lebih banyak. Keesokan harinya, pola yang sama terulang. Emily datang gym lebih awal, Reza sudah menunggu. Mereka latihan bareng lagi, obrolan semakin dalam. Emily mulai cerita dia pernah putus sama pacar di Inggris karena beda visi masa depan. Reza cerita dia single sudah 2 tahun, dulu pacaran sama cewek kampus tapi putus karena sama-sama sibuk. Chemistry mereka semakin terasa kuat. Setiap sentuhan kecil saat Reza bantu koreksi form, bikin Emily semakin jatuh hati pada tubuh kekar dan sikap tenang Reza. Akhir pekan pertama setelah pertemuan itu, mereka masih chat intens setiap hari. Reza kirim foto makanan yang dia masak sendiri, nasi ayam geprek buatan rumah. Emily balas kirim foto smoothie protein yang dia buat. Mereka saling kasih motivasi fitness. Reza kirim progres foto ototnya yang semakin tebal. Emily kirim foto before after tubuhnya yang semakin kencang. Emily merasa hidupnya di Jakarta yang tadinya sepi sekarang jadi penuh warna. Reza jadi alasan utama dia excited datang gym setiap hari. Obrolan mereka semakin intens, dari fitness sampai cerita pribadi yang lebih dalam. Emily mulai merasa ini bukan sekadar ketertarikan fisik saja. Ada rasa nyaman yang tumbuh perlahan. Reza juga merasa hal yang sama. Cewek bule cantik yang serius dan mandiri seperti Emily jarang dia temui. Malam-malam mereka habiskan chat sampai larut, tertawa baca pesan satu sama lain, tanpa sadar hubungan mereka sudah mulai bergerak ke arah yang lebih serius. Bab 3. Kencan pertama. Emily sudah 1 minggu penuh chat intens dengan Reza setiap hari. Pagi sebelum kerja mereka saling kirim good morning, siang kirim foto makan siang, malam cerita panjang tentang hari masing-masing. Reza sering kirim foto progres latihan di gym, otot perutnya yang semakin kering, lengan yang semakin tebal. Emily balas dengan foto selfie di kantor atau setelah gym, tubuhnya yang semakin kencang berkat bantuan Reza. Mereka sudah saling panggil sayang di chat, meski belum pernah bilang langsung. Akhirnya Reza mengajak Emily keluar di akhir pekan. Dia bilang mau ajak makan malam di restoran kecil di Kemang yang masakannya enak dan tidak terlalu mahal. Emily langsung setuju tanpa pikir panjang. Sabtu malam itu Emily siap-siap lebih lama dari biasanya. Dia pakai dress hitam pendek yang agak ketat, menonjolkan kaki panjang dan bahunya yang terbuka. Rambut pirangnya dibiarkan tergerai, makeup tipis tapi mata birunya semakin menonjol.
Dia semprot parfum favorit yang harumnya manis. Reza jemput Emily pukul 7 malam di depan apartemen. Dia datang naik motor gede hitam yang suaranya gede. Reza pakai jeans hitam, kemeja lengan pendek abu-abu yang ketat di badan, otot lengannya terlihat jelas. Rambutnya rapi, wangi sabun mandi cowok yang segar. Emily turun dari lobi, langsung deg-degan lihat Reza sudah nunggu sambil bersandar di motor. Reza tersenyum lebar saat lihat Emily, matanya langsung menelusuri dari atas sampai bawah. Mereka naik motor bareng ke Kemang. Emily duduk di belakang, tangannya memeluk pinggang Reza erat-erat. Perut Reza keras, otot perutnya terasa melalui kain kemeja tipis. Angin malam Jakarta menerpa wajah Emily, lampu-lampu kota berlalu cepat. Emily merasa senang sekali, ini pertama kalinya dia naik motor bareng cowok di Jakarta. Reza nyetir pelan biar Emily nyaman, kadang tangannya memegang tangan Emily sebentar di pinggang. Restoran yang dipilih Reza kecil tapi cozy. Lampunya kuning hangat, meja kayu, musik jazz pelan di latar. Mereka duduk di pojok dekat jendela. Reza pesan nasi goreng kambing dan sate ayam, Emily pesan pasta aglio olio dan salad. Mereka makan sambil ngobrol banyak. Emily cerita lebih dalam tentang hidupnya di Manchester. Dia besar di rumah pinggiran kota, ayahnya kerja di pabrik, ibunya guru sekolah. Dia kuliah marketing, langsung kerja di perusahaan besar setelah lulus. Reza cerita dia lahir dan besar di Jakarta Selatan, ayahnya pegawai negeri, ibunya ibu rumah tangga. Dia kuliah teknik informatika, sekarang kerja programmer tapi mimpi suatu hari buka game sendiri. Emily dengar serius, matanya sering tertuju pada tangan Reza yang besar saat pegang garpu. Reza bilang dia langsung suka sama Emily sejak pertama lihat di game, mata biru dan senyumnya bikin dia penasaran. Emily merasa pipinya panas. Dia akui juga langsung terpesona sama tubuh kekar Reza waktu deadlift. Makan malam selesai, mereka keluar restoran jam 10 malam. Reza ajak jalan-jalan sebentar di sekitar Kemang. Mereka jalan kaki pelan, tangan sesekali bersentuhan. Udara malam agak sejuk, jalanan masih ramai orang keluar. Emily cerita dia suka pria yang kuat dan percaya diri seperti Reza. Reza bilang dia jarang ketemu cewek secantik Emily yang juga serius latihan gym. Mereka berhenti di taman kecil, duduk di bangku sebentar sambil lihat mobil lewat. Setelah itu Reza antar Emily pulang naik motor lagi. Di jalan pulang, Emily peluk Reza lebih erat, dagunya hampir bersandar di bahu Reza. Bau parfum Reza campur bau keringat tipis bikin Emily semakin nyaman. Sampai di depan apartemen jam 11 malam, Reza turun motor dan antar Emily sampai lobi. Lampu lobi kuning, sepi hanya mereka berdua. Di sana mereka berdiri saling pandang lama. Reza maju selangkah, tangannya memegang pinggang Emily pelan. Emily angkat wajah, mata mereka bertemu. Reza turunkan kepala, bibirnya menyentuh bibir Emily pelan dulu, lalu semakin dalam. Ciuman pertama mereka hangat dan lama, lidah mereka saling menyentuh sebentar. Tangan Reza naik ke punggung Emily, tangan Emily pegang dada Reza yang keras. Ciuman itu penuh rasa, bikin mereka berdua deg-degan. Setelah ciuman selesai, mereka saling pandang lagi sambil tersenyum. Reza bilang dia mau jadi pacar Emily resmi. Emily langsung angguk cepat, bilang dia juga mau. Mereka peluk sebentar, badan mereka menempel erat. Reza bilang besok mau jemput Emily gimbareng. Emily naik lift ke apartemen dengan kaki lemas karena senang. Malam itu Emily susah tidur. Dia rebahan di tempat tidur, terus ingat ciuman tadi, tangan Reza di pinggangnya, bau badannya. Dia buka chat Reza. Mereka langsung chat lagi meski sudah larut. Reza bilang dia senang banget malam ini. Emily jawab dia juga. Mereka resmi pacaran mulai malam itu. Besok paginya Emily bangun dengan mood terbaik. Dia video call teman-temannya di Inggris, cerita panjang tentang Reza. Teman-temannya excited, bilang Emily beruntung ketemu cowok Indonesia kekar dan baik. Emily kirim foto selfie bareng Reza yang diambil diam-diam di restoran. Reza pagi itu kirim pesan sayang, bilang kangen padahal baru ketemu semalam. Hari-hari setelah kencan pertama itu mereka semakin lengket. Reza sering jemput Emily habis kerja. Mereka makan malam bareng di warung pinggir jalan atau mall. Emily mulai biasa naik motor Reza, peluk pinggangnya jadi kebiasaan. Reza ajak Emily ke rumah temannya nonton bola. Emily kenalan sama circle Reza yang kebanyakan cowok gym. Mereka semua kaget lihat pacar Reza bule cantik. Emily merasa hidupnya di Jakarta sekarang lengkap. Reza jadi bagian penting setiap hari. Tubuh kekar Reza yang dulu cuma bikin dia terpesona di gym, sekarang jadi miliknya untuk dipeluk setiap saat. Ciuman mereka semakin sering, di motor, di lobi apartemen,
kadang di game kalau sepi. Hubungan mereka baru mulai, tapi sudah terasa kuat dan penuh gairah. Reza juga merasa beruntung. Dia sudah lama single, sekarang punya pacar cantik yang paham fitness dan mandiri. Malam-malam dia tidur sambil senyum ingat Emily. Kencan pertama itu jadi awal masa-masa manis yang akan mereka jalani berbulan-bulan ke depan. Bab 4, Masa-masa manis pacaran. Emily dan Reza sudah pacaran resmi hampir 3 bulan. Setiap hari terasa menyenangkan bagi mereka berdua. Pagi-pagi Reza sering kirim pesan bangun tidur, disertai foto selfie di depan cermin kamar mandi, otot perutnya yang semakin terdefinisi karena latihan keras. Emily balas dengan foto selfie di tempat tidur, rambut pirang acak-acakan tapi wajahnya segar. Mereka sudah biasa saling panggil sayang atau baby di chat, meski kadang Reza campur dengan panggilan lucu seperti buleku. Rutin game bareng jadi agenda wajib mereka. Hampir setiap hari kerja, Reza jemput Emily di kantor jam 6 sore naik motor. Mereka langsung ke gym, latihan bersama selama 1,5 jam. Reza bantu Emily capai target fitness baru. Awalnya Emily cuma bisa squat 60 kilo, sekarang sudah 90 kilo dengan form sempurna. Reza ajarin dia gerakan baru seperti Romanian deadlift dan hip thrust dengan beban berat. Tubuh Emily semakin kencang, pinggul lebih lebar, paha lebih padat, perut mulai kelihatan garis tipis. Reza bangga banget lihat progres pacarnya, sering foto before after mereka berdua untuk motivasi. Setelah gym, mereka biasanya makan malam bareng. Kadang di warung nasi uduk pinggir jalan, kadang di food court mall. Reza suka pesan ayam bakar atau sop buntut. Emily lebih sering pilih grilled chicken atau salad tapi tetap tambah nasi sedikit biar kenyang. Mereka duduk berhadapan, makan sambil cerita hari masing-masing. Emily cerita drama kantor, meeting panjang sama bos bule, atau proyek baru yang bikin dia lembur. Reza cerita coding yang lagi error atau teman kantor yang ngajak main futsal. Weekend mereka habiskan bareng sepenuhnya. Sabtu pagi sering game lagi, lalu lanjut brunch di kafe dekat game. Emily ajarin Reza masak makanan western sederhana di apartemennya. Mereka bikin scrambled egg dengan smoked salmon, atau pasta carbonara pakai bahan dari supermarket impor. Reza yang awalnya cuma bisa masak nasi goreng, sekarang sudah jago goreng telur mata sapi sempurna. Emily tertawa lihat Reza pakai celemek pink miliknya, tapi otot lengannya yang kekar tetap kelihatan jelas. Sore hari mereka sering jalan-jalan. Reza ajak Emily ke Ancol naik motor, duduk di pinggir pantai sambil makan jagung bakar. Emily suka foto sunset Jakarta yang orange. Reza peluk dia dari belakang sambil cium leher. Kadang mereka ke mall besar seperti Pantai Indah Kapuk atau Senayan, nonton film Hollywood terbaru. Emily pilih kursi couple di bioskop, tangan mereka gandengan sepanjang film. Kadang Reza cium tangan Emily pelan. Hubungan fisik mereka semakin dekat seiring waktu. Malam pertama mereka intim terjadi di apartemen Emily setelah makan malam romantis yang Reza masak sendiri. Reza bawa bahan-bahan, masak steak ayam dengan saus jamur dan sayur tumis. Mereka makan di meja kecil dekat jendela, lilin kecil nyala meski bukan lilin aromaterapi mahal. Setelah makan, mereka duduk di sofa nonton Netflix, tapi filmnya nggak selesai ditonton. Reza mulai cium Emily pelan, tangannya naik ke pinggang lalu ke punggung. Emily balas ciuman lebih dalam, tangannya pegang dada Reza yang keras. Mereka pindah ke kamar tidur tanpa banyak bicara. Reza buka baju Emily perlahan, lihat tubuh atletis pacarnya yang putih mulus. Emily buka kemeja Reza, tangannya langsung jelajahi otot perut dan dada yang selama ini cuma dia lihat di game. Malam itu mereka berhubungan intim untuk pertama kali. Gerakan Reza kuat tapi lembut, Emily merasa aman dan puas. Mereka habiskan malam itu berpelukan telanjang di bawah selimut, keringat masih menempel di badan. Setelah itu, hubungan intim jadi bagian rutin mereka. Kadang di apartemen Emily setelah game, kadang di kontrakan Reza kalau akhir pekan Emily yang nginap. Reza suka angkat Emily ke atas tempat tidur dengan mudah karena tenaganya besar. Emily suka rasakan tubuh kekar Reza menindihnya, tangan besar itu pegang pinggang atau paha. Mereka saling puaskan satu sama lain, nggak pernah buru-buru. Emily mulai belajar bahasa Indonesia dasar dari Reza. Dia sudah bisa bilang, aku lapar, aku capek, atau aku sayang kamu, dengan aksen Inggris yang lucu. Reza tertawa tiap Emily salah ucap, tapi dia sabar ajarin. Sebaliknya, Reza belajar slang Inggris dari Emily. Dia sekarang sudah biasa bilang, babe, hot, atau fit, saat puji tubuh Emily. Mereka sering campur bahasa di chat, bikin pesan mereka unik. Satu malam spesial, mereka lagi rebahan di tempat tidur setelah intim. Lampu kamar redup,
AC dingin, badan mereka masih hangat. Reza peluk Emily dari belakang, tangannya di perut Emily. Mereka diam lama, cuma dengar napas satu sama lain. Tiba-tiba Reza bisik pelan di telinga Emily bahwa dia cinta banget sama dia. Emily balik badan, lihat mata Reza yang serius. Dia jawab dia juga cinta Reza, sudah dari lama. Mereka ciuman lagi, kali ini lembut dan penuh rasa. Malam itu jadi momen mereka pertama kali bilang cinta secara langsung. Setelah itu, kata cinta sering mereka ucapkan. Pagi saat bangun, malam sebelum tidur, atau bahkan di game saat istirahat. Emily kirim foto couple mereka ke teman-teman di Manchester. Semua bilang Reza ganteng dan cocok banget. Reza tunjukin foto Emily ke teman-teman game-nya. Mereka semua iri lihat pacar bule cantik yang juga hobi angkat beban. Masa-masa itu terasa sempurna. Emily nggak lagi merasa kesepian di Jakarta. Reza jadi rumah baginya. Tubuh kekarnya jadi tempat dia sandar setiap capek. Reza juga merasa lengkap, punya pacar yang cantik, mandiri, dan ngerti hobinya. Mereka sering rencanain masa depan kecil-kecil, seperti liburan ke Bali bareng atau buka game kecil kalau Reza sudah punya modal. Hidup mereka penuh tawa, pelukan, ciuman, dan latihan bareng. Tubuh Reza yang dulu cuma bikin Emily terpesona dari jauh, sekarang jadi miliknya setiap hari. Emily yang awalnya cuma bule baru di Jakarta, sekarang punya orang yang bikin dia betah tinggal lebih lama. Masa manis ini terasa nggak akan habis, tapi seperti semua hubungan, perlahan mulai muncul hal-hal kecil yang nanti jadi masalah. Bab 5. Munculnya masalah kecil. Emily semakin sibuk di kantor setelah dapat promosi jadi senior marketing eksekutif. Jabatan baru itu berarti tanggung jawab lebih besar. Dia sekarang pimpin tim kecil, harus presentasi ke klien besar, dan sering meeting sampai malam. Kadang ada dinas mendadak ke Surabaya atau Bandung untuk kunjungan pabrik atau workshop. Awalnya Reza masih sabar. Dia paham karir Emily penting, apalagi Emily sering cerita betapa susahnya naik jabatan di perusahaan internasional yang kompetitif. Tapi lama-lama Reza mulai merasa kurang waktu bareng. Dulu mereka hampir setiap hari ketemu di game atau makan malam, sekarang cuma 3 atau 4 kali seminggu. Emily sering pulang jam 10 atau 11 malam, capek berat, langsung mandi dan tidur tanpa banyak cerita. Reza yang biasa jemput Emily habis kerja, sekarang lebih sering nunggu chat yang datangnya telat atau cuma singkat. Suatu malam Emily pulang jam 11 lewat. Reza sudah nunggu di depan apartemen naik motor, helm ditaruh di stang, tangan di saku jaket. Emily turun dari taksi online, kelihatan lelah sekali. Rambut pirangnya diikat asal, makeup sudah luntur, tas kerja digantung di bahu. Reza langsung peluk dia, tapi Emily cuma balas peluk lemah, kepalanya bersandar di dada Reza sebentar. Mereka naik ke apartemen bareng, Emily langsung rebahan di sofa tanpa ganti baju. Reza duduk di sebelah, tanya hari ini gimana. Emily cerita singkat ada meeting panjang sama tim dari Singapura, besok harus revisi proposal lagi. Reza dengar sambil pegang tangan Emily, tapi dalam hati dia merasa ada jarak. Malam itu mereka nggak intim. Emily ketiduran di sofa, Reza angkat dia ke tempat tidur pelan, lalu pulang ke kontrakannya sendiri. Beberapa hari kemudian Reza mulai cemburu kecil-kecilan. Emily sering cerita tentang teman kerja cowok di kantor. Ada yang namanya Tom, bule Australia, sering bantu Emily presentasi. Ada juga Rian, orang Indonesia keturunan, yang suka ajak Emily makan siang bareng tim. Emily cerita biasa saja, bilang mereka cuma rekan kerja, tapi Reza mulai overthinking. Dia lihat story Instagram Emily ada foto tim makan bareng. Tom duduk di sebelah Emily, mereka kelihatan akrab. Reza nggak langsung bilang, tapi sikapnya mulai berubah. Chatnya jadi lebih pendek, nggak lagi kirim foto progres game setiap hari. Saat ketemu di game, Reza lebih fokus latihan sendiri, bantu Emily cuma seperlunya. Emily notice perubahan itu, tapi dia pikir Reza lagi capek kerja. Perbedaan budaya juga mulai terasa. Emily lebih terbuka dan ekspresif. Dia suka peluk Reza di depan umum, cium pipi di mall, atau pegang tangan saat jalan. Reza nggak keberatan, tapi kadang kelihatan nggak nyaman kalau di tempat ramai. Keluarga Reza cukup tradisional. Ibunya sering tanya kapan Reza bawa pacar pulang ke rumah. Reza belum cerita ke keluarga kalau pacarnya bule, takut ibunya kaget atau nggak setuju. Emily nggak maksa, tapi dia mulai bertanya-tanya kenapa Reza belum pernah ajak dia kenalan keluarga. Pertengkaran kecil pertama terjadi di akhir pekan. Emily janji mau nonton film bareng Reza Sabtu malam, tapi sore harinya dia dapat telepon dari bos. Harus revisi presentasi mendadak untuk Senin pagi. Emily lembur di apartemen sampai jam 9 malam. Reza sudah nunggu di lobi sejak jam 7.
bawa tiket bioskop yang sudah dibeli online. Saat Emily turun minta maaf, Reza kelihatan kecewa berat. Mereka naik motor ke warung makan dekat situ. Di meja, Reza akhirnya buka suara. Dia bilang akhir-akhir ini Emily terlalu sibuk, sering gak kasih kabar kalau pulang larut. Emily jawab dia sudah usaha kasih kabar, tapi kerjaan lagi gila-gilaan. Reza bilang dia merasa nomor 2 setelah kerja Emily. Emily balik bilang Reza terlalu posesif, dia bukan anak kecil yang harus lapor setiap jam. Suasana tegang beberapa menit. Mereka makan dalam diam, gak ada yang ngomong. Akhirnya Emily pegang tangan Reza di atas meja, bilang maaf dan janji minggu depan akan usaha lebih longgar. Reza angguk, peluk Emily sebentar sebelum antar pulang. Mereka baikan malam itu juga, intim di apartemen seperti biasa, tapi Reza merasa ada yang berbeda. Setelah pertengkaran kecil itu, mereka coba perbaiki. Emily usaha pulang lebih awal kalau bisa, Reza coba lebih sabar. Tapi benih masalah sudah tertanam. Emily mulai mikir dalam hati, apakah hubungan ini bisa jangka panjang kalau karirnya terus naik. Dia suka Jakarta karena Reza, tapi promosi ini bikin dia ingat tujuan awal pindah ke sini. Naik jabatan dan pulang ke Inggris suatu hari dengan pengalaman internasional. Reza juga mulai mikir. Dia cinta banget sama Emily, tapi dia nggak suka merasa selalu nunggu. Dia ingin pacaran yang lebih stabil, mungkin suatu hari nikah dan punya keluarga. Tapi dengan Emily yang karirnya cepat naik, dia takut nggak bisa ikut pacenya. Dia lihat teman-temannya mulai serius sama pacar lokal, kenalan keluarga, rencana nikah. Sementara dia masih sembunyi-sembunyi soal Emily. Beberapa minggu berikutnya masalah kecil terus muncul. Emily dinas ke Bandung 3 hari, chat sama Reza jadi jarang karena sinyal hotel jelek dan dia sibuk meeting. Reza kesel sendiri di Jakarta, latihan game lebih keras sampai overtrain. Saat Emily pulang, Reza jemput di stasiun, tapi obrolan mereka di motor cuma seadanya. Emily mulai cerita ke teman bule di kantor tentang masalahnya. Mereka bilang wajar kalau karir lagi naik, Reza harus paham. Reza cerita ke teman game-nya. Mereka bilang cowok harus sabar, tapi ada juga yang bilang pacaran sama bule susah jangka panjang karena beda budaya. Meski ada masalah kecil, mereka masih cinta. Ketemu masih peluk erat, inti masih penuh gairah, gimbareng masih saling motivasi. Tapi senyum mereka sudah nggak selucu dulu. Emily sering lihat foto lama mereka di HP, ingat masa-masa awal yang manis. Reza sering rebahan sendirian di kontrakan, mikir gimana caranya agar Emily nggak terlalu sibuk. Emily mulai bertanya-tanya dalam hati apakah dia harus pilih antara karir dan Reza. Dia tahu promosi ini bisa bawa dia lebih jauh. Mungkin suatu hari balik ke Eropa dengan jabatan tinggi. Tapi setiap lihat tubuh kekar Reza yang peluk dia erat, dia nggak mau kehilangan. Masalah kecil ini seperti retak kecil di gelas cantik, belum pecah, tapi sudah terlihat jelas. Bab 6, konflik besar dan jarak. Emily sudah pacaran dengan Reza hampir 8 bulan. Hubungan mereka yang dulu penuh pelukan dan tawa sekarang sering terasa berat. Masalah kecil yang muncul sebelumnya tidak pernah benar-benar hilang, malah semakin sering. Emily semakin naik di kantor, proyeknya besar-besar, dan bos mulai sering puji kerjaannya di depan tim. Suatu hari di meeting bulanan, direktur regional dari Inggris datang ke Jakarta. Dia langsung notis Emily, bilang presentasinya bagus dan perusahaan butuh orang seperti dia di kantor pusat Manchester. Beberapa minggu kemudian, Emily dapat email resmi. Dia ditawari promosi besar, jadi marketing manager untuk wilayah Eropa Utara, tapi syaratnya harus pindah kembali ke Manchester dalam 6 bulan ke depan. Gaji naik 2 kali lipat, bonus tahunan besar, dan kesempatan naik lagi cepat. Emily baca email itu di kantor sendirian, tangannya gemetar. Ini mimpi yang dia kejar sejak kuliah, kesempatan pulang ke rumah dengan jabatan tinggi. Tapi begitu ingat Reza, hatinya langsung berat. Malam itu Emily pulang lebih awal, ingin cerita langsung ke Reza. Reza jemput dia di kantor seperti biasa, tapi Emily diam sepanjang perjalanan motor. Sampai apartemen, mereka duduk di sofa. Emily akhirnya cerita panjang tentang tawaran kerja itu. Reza dengar diam saja dulu, wajahnya datar. Setelah Emily selesai, Reza cuma angguk pelan dan bilang dia dukung apapun keputusan Emily. Tapi mata Reza kelihatan sedih. Tangannya yang biasa pegang tangan Emily malam itu cuma diam di pangkuan sendiri. Beberapa hari berikutnya suasana aneh. Mereka masih ketemu, masih gimbareng, tapi obrolan jadi pendek. Reza coba tegar, sering bilang dia bangga sama Emily, tapi Emily tahu Reza lagi berusaha keras sembunyiin perasaannya. Emily sendiri bingung berat.
Dia cinta Reza, tubuh kekar yang selalu bikin dia aman, pelukan yang hangat setiap malam, tapi karir ini juga penting banget buat dia. Dia nggak mau nyesel nanti kalau tolak tawaran ini. Hubungan mulai renggang pelan-pelan. Emily stres mikirin keputusan, kerjaan semakin banyak karena harus serah terima proyek kalau memang pindah. Dia sering lembur lagi, pulang larut, chat sama Reza cuma singkat. Reza di sisi lain sibuk sendiri, latihan game lebih keras, kadang sampai jam 10 malam biar nggak kepikiran. Dia mulai jarang jemput Emily, bilang lagi ada deadline coding di kantor. Pertengkaran besar akhirnya meledak di akhir pekan. Reza ajak Emily makan malam di restoran biasa mereka dulu, ingin coba baikan. Tapi di meja, obrolan malah ke arah tawaran kerja. Emily bilang dia lagi condong terima, karena ini kesempatan sekali seumur hidup. Reza diam lama, lalu bilang dia nggak mau LDR jarak jauh. Dia bilang hubungan jarak jauh susah, apalagi beda benua, beda waktu 13 jam. Reza bilang dia ingin hubungan yang bisa ketemu setiap hari, bukan cuma video call. Emily balik bilang Reza egois, nggak dukung mimpi dia. Reza jawab dia sudah dukung dari awal, tapi dia juga punya batas. Dia bilang dia cinta Emily, tapi nggak sanggup hidup nunggu-nunggu pesan atau ketemu setahun sekali. Suasana panas, mereka nggak habisin makanan, langsung bayar dan keluar. Di parkiran, Emily naik taksi online sendiri, Reza naik motor sendirian. Malam itu mereka nggak chat sama sekali. Besoknya Emily coba hubungi Reza duluan, minta maaf dan ajak ketemu. Mereka ketemu di taman kecil dekat apartemen. Awalnya baikan, peluk lama, ciuman sebentar, tapi begitu ngomong lagi soal pindah, pertengkaran muncul lagi. Reza bilang kalau Emily pindah, lebih baik putus saja dari sekarang daripada sakitnya pelan-pelan. Emily nangis, bilang dia nggak mau putus, tapi juga nggak mau tolak kerjaan itu. Mereka putus sambung beberapa kali dalam 2 bulan berikutnya. Kadang baikan seminggu, ketemu lagi, intim lagi seperti dulu, tapi begitu Emily cerita progres persiapan pindah, Reza mundur lagi. Emily mulai packing barang-barang nggak penting, beli tiket pesawat satu arah untuk 6 bulan kemudian. Reza tahu dari story Instagram Emily yang foto koper baru, tapi dia cuma like tanpa komentar. Komunikasi mereka semakin jarang. Chat yang dulu panjang sekarang cuma balas singkat. Game bareng sudah nggak ada lagi. Emily latihan sendirian di jam beda. Reza pindah game cabang lain yang lebih dekat kontrakannya. Mereka masih saling follow di Instagram, tapi nggak lagi like foto satu sama lain. Emily sering buka foto lama mereka berdua, selfie di pantai Ancol atau di game, terus nangis sendirian di apartemen. Reza juga susah move on. Dia latihan lebih gila, makan clean, tubuhnya semakin kekar dan kering, tapi matanya sering kosong. Teman-temannya di game tanya kenapa nggak bawa pacar bule lagi. Reza cuma bilang lagi sibuk masing-masing. Malam-malam dia rebahan di kontrakan, dengar lagu sedih, ingat pelukan Emily yang hangat. Emily akhirnya memutuskan terima tawaran kerja sepenuhnya. Dia mulai serah terima proyek, training pengganti, dan urus visa kerja baru meski sebentar lagi pulang. Dia beli tiket pesawat untuk pertengahan Desember, tinggal 3 bulan lagi. Emily cerita ke teman-teman bule di Jakarta. Mereka semua bilang keputusan benar, karir nomor 1. Tapi setiap malam sebelum tidur, Emily selalu ingat Reza, tubuhnya yang kuat, tangannya yang besar, dan rasa aman yang gak pernah dia dapat dari cowok lain. 1 bulan sebelum pindah, Emily coba hubungi Reza lagi lewat chat. Dia bilang ingin ketemu terakhir kali sebelum pergi. Reza baca pesan itu lama, baru balas 2 hari kemudian, setuju ketemu di game tempat mereka pertama kali bertemu. Hari itu mereka ketemu sore, game lagi sepi. Mereka duduk di bangku istirahat, ngobrol pelan tentang kenangan dulu, tanpa marah lagi. Emily nangis pelan, Reza pegang tangan dia sebentar. Mereka sadar hubungan ini sudah terlalu lelah untuk dipertahankan. Jarak ribuan kilometer, beda prioritas hidup, dan waktu yang gak pernah cukup bikin mereka menyerah. Emily bilang dia akan selalu ingat Reza. Reza bilang Emily yang bikin hidupnya paling berwarna selama di Jakarta. Mereka peluk lama di game itu, badan mereka menempel seperti dulu, tapi kali ini penuh rasa sedih. Setelah itu mereka nggak ketemu lagi sampai hari keberangkatan. Emily sibuk packing dan farewell party kecil sama teman kantor. Reza sibuk kerja dan game, coba tutup luka pelan-pelan. Hubungan yang dulu manis banget sekarang tinggal kenangan foto di HP masing-masing. Emily mulai persiapan mental pulang ke Manchester sendirian. Reza mulai biasakan hidup tanpa bule cantik yang pernah bikin dia jatuh cinta keras. Bab 7. Perpisahan dan akhir yang sedih. Hari-hari terakhir Emily di Jakarta terasa berat sekali. Tinggal 2 minggu sebelum pesawatnya berangkat ke Manchester.
Apartemennya sudah setengah kosong. Kardus-kardus packing bertumpuk di sudut ruang tamu. Barang-barang kecil seperti gelas kopi favorit atau bantal sofa sudah masuk koper besar. Emily masih kerja seperti biasa, tapi pikirannya sering melayang. Setiap kali lewat gym di gedung sebelah kantor, dia selalu melirik ke dalam, berharap lihat Reza lagi, tapi nggak pernah. Reza juga hidup dalam diam. Dia latihan gym setiap hari, pagi sebelum kerja atau malam setelah pulang kantor. Tubuhnya semakin kekar, otot bahu dan punggungnya lebih lebar, tapi wajahnya sering datar. Teman-temannya di gym tahu dia lagi patah hati, tapi nggak ada yang berani tanya dalam-dalam. Reza makan teratur, tidur cukup, kerja coding fokus, tapi malam selalu susah tidur. Dia sering buka galeri HP, scroll foto-foto lama sama Emily, selfie di Ancol, foto mirror gym berdua, atau foto Emily tidur di dada dia. 1 minggu sebelum keberangkatan, Emily akhirnya chat Reza lagi. Dia bilang ingin ketemu sekali lagi sebelum pergi, bukan untuk balikan, tapi untuk pamit yang benar. Reza baca pesan itu di kontrakan malam-malam, tangannya gemetar sedikit. Dia balas singkat, setuju ketemu di gym tempat mereka pertama kali bertemu, sore hari Sabtu saat gym lagi sepi. Hari Sabtu itu datang. Emily pakai kaos putih biasa dan jeans, rambut pirang diikat ponytail sederhana, tanpa makeup tebal. Reza pakai singlet hitam dan celana training, tubuh kekarnya masih sama seperti dulu, mungkin malah lebih bagus. Mereka ketemu di depan pintu gym jam 5 sore. Senyum mereka canggung, pelukan singkat, badan mereka menempel sebentar tapi sudah nggak ada gairah seperti dulu. Mereka masuk gym, duduk di bangku panjang dekat area free weights. Tempat yang sama di mana Emily dulu terpesona lihat Reza deadlift. Gym hari itu benar-benar sepi, cuma ada 2 orang lagi latihan di treadmill. Mereka ngobrol pelan, mulai dari hal ringan dulu. Emily cerita persiapan pindahnya sudah hampir selesai, tiket pesawat sudah fix, apartemen diserahkan minggu depan. Reza cerita kerjaannya lagi naik, bos kasih proyek baru yang gajinya lumayan. Perlahan obrolan masuk ke kenangan. Emily bilang dia nggak akan pernah lupa pertama kali lihat Reza angkat beban berat, tubuh kekarnya yang bikin dia langsung deg-degan. Reza bilang dia juga nggak lupa mata biru Emily yang cantik waktu minta maaf hampir jatuh. Mereka cerita masa-masa manis, gym bareng setiap hari, makan malam di warung pinggir jalan, naik motor peluk erat, malam-malam intim di apartemen. Senyum mereka muncul sebentar, tapi cepat hilang lagi. Emily mulai nangis pelan. Air matanya jatuh ke pangkuan. Dia usap cepat tapi nggak berhenti. Reza pegang tangan Emily, tangannya yang besar dan kasar karena angkat beban. Dia bilang dia cinta Emily sampai sekarang, tapi tahu mereka nggak bisa bareng lagi. Emily angguk, bilang dia juga masih cinta Reza, tubuhnya, sikapnya, semuanya. Tapi prioritas hidup mereka beda. Emily ingin karir besar di Inggris, Reza ingin hidup stabil di Jakarta. Mereka peluk lama di bangku itu. Kepala Emily bersandar di dada Reza yang keras. Tangan Reza peluk punggung Emily erat. Bau badan Reza masih sama, campur sabun dan keringat tipis. Emily rasakan detak jantung Reza yang cepat, sama seperti dulu waktu mereka baru pacaran. Mereka diam lama, cuma peluk dan nangis pelan. Nggak ada kata-kata lagi yang bisa perbaiki semuanya. Setelah hampir setengah jam, mereka lepas pelukan. Reza antar Emily keluar gym. Di luar sudah gelap, lampu jalan menyala kuning. Reza bilang dia akan antar Emily ke bandara hari keberangkatan. Emily angguk, meski tahu itu akan lebih sakit. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Tanggal 15 Desember pagi, pesawat jam 10. Emily sudah check-in online malam sebelumnya, koper besar 2 biji, tas tangan 1. Teman kantor bule kasih farewell party kecil 2 hari lalu. Semua bilang selamat dan janji kunjungan ke Manchester. Tapi Emily nggak benar-benar senang. Malam terakhir di apartemen kosong, dia tidur di kasur tanpa spray, nangis sendirian ingat semua kenangan. Pagi itu Reza datang jam 7. Dia naik motor, pakai jaket hitam, helm di tangan. Emily turun dari lobi dengan koper ditarik. Mereka naik taksi bandara bareng, bukan motor karena koper terlalu besar. Di taksi mereka duduk berdampingan, tangan saling gandengan sepanjang jalan. Jakarta pagi ramai macet, tapi mereka diam saja, cuma pegang tangan erat. Sampai Bandara Soekarno-Hatta, Reza bantu tarik koper 1. Mereka check-in bagasi, lalu duduk di kafe kecil dekat gate. Emily pesan kopi, Reza cuma air putih. Mereka ngobrol ringan lagi, tentang cuaca Manchester yang dingin, tentang Reza yang rencana liburan ke Jogja tahun depan. Tapi mata mereka sering berkaca. Waktu boarding semakin dekat. Mereka jalan ke gate internasional.
di depan security check, tempat yang gak boleh dilewati kalau gak punya tiket. Mereka berhenti. Emily lihat Reza lama, air matanya sudah jatuh. Reza maju, peluk Emily erat sekali, tangannya di punggung, wajahnya di rambut pirang Emily. Emily peluk balik, tangannya di pinggang Reza yang keras. Mereka ciuman terakhir. Bibir mereka bertemu lama, pelan, penuh rasa. Lidah sesekali menyentuh, air mata Emily campur di bibir mereka. Ciuman yang gak mau berhenti, tapi akhirnya harus. Reza lepas pelukan pelan, usap air mata Emily dengan jempolnya yang besar. Emily jalan masuk security, sering balik badan lihat Reza yang berdiri di sana. Reza angkat tangan pelan, senyum tipis meski matanya basah. Emily masuk gate, naik pesawat, duduk di kursi dekat jendela. Pesawat take off, Jakarta semakin kecil di bawah. Emily nangis diam-diam sepanjang penerbangan. Reza pulang sendirian naik taksi. Di kontrakan dia rebahan di tempat tidur, lihat langit-langit kosong. Dia buka HP, hapus beberapa foto mereka berdua biar nggak sakit terus, tapi nggak bisa hapus semua. Beberapa bulan kemudian, Emily sudah di Manchester. Dia kerja di kantor pusat, jabatan tinggi, gaji besar, apartemen baru dekat kota. Tapi sering malam dia buka HP, lihat foto lama sama Reza. Tubuh kekar yang dulu peluk dia setiap hari sekarang cuma kenangan. Dia pacaran lagi dengan cowok bule di kantor, tapi rasanya beda, nggak ada getaran seperti sama Reza. Reza di Jakarta balik rutin hidup lama. Game setiap hari, kerja coding, kadang keluar sama teman. Tubuhnya tetap kekar, malah lebih bagus, tapi hatinya masih ada lubang. Dia single lagi, sesekali chat sama cewek baru, tapi nggak pernah serius. Malam-malam dia ingat Emily, mata birunya, senyumnya, pelukannya. Cinta mereka indah banget waktu bersama, tapi nggak kuat lawan jarak dan hidup yang beda arah. Game tempat pertemuan pertama itu masih ada, tapi sekarang mereka nggak pernah ketemu lagi. Hanya kenangan yang tersisa, manis di awal, sedih di akhir.